Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah fikih ibadah yang berjudul Sholat Jumat dan Sholat Idain. Saya Alif Dita Aprilia Haya, G00020425 dan Zainab Uliatunisa G0002042484. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah waktu zuhur pada hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat ialah fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki dewasa, merdeka atau bukan budak, dan penduduk tetap atau bukan musafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian sholat Jumat, di sini ada rukun khutbah. Yang pertama adalah memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian memberi nasihat agar hadirin selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat Al-Quran, serta berdoa untuk orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Kemudian, selain ada rukun khutbah, di sini pun terdapat syarat-syarat khutbah yang mana dikerjakan dalam waktu zuhur. Kemudian seorang khatib harus suci dari hadas dan najis. Kemudian khatib harus menutupi aurat dan dengan berdiri dan dengan duduk saat di antara dua khutbah. Kemudian adapun sunnah khutbah yang terdiri atas 3 dasar, yaitu yang pertama, berkhutbah dari atas tempat yang lebih tinggi dari hadirin seperti mimbar. Kemudian yang kedua, dengan suara yang keras, jelas, dan lancar. Dan kemudian yang ketiga, ada memberi salam sesudah naik ke atas mimbar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu sunnah khutbah, syarat khutbah, dan rukun khutbah, di sini pun ada sunnah Jum'ah yang terdiri atas 6 dasar, yaitu mandi, kemudian membersihkan badan dan pakaian, serta potong kuku. Kemudian ada memberi nasihat agar hadirin selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Kemudian bersegera ke masjid, tenang di waktu khatib berkhutbah, serta imam membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kemudian, adapun cara-cara mengerjakan sholat Jumat, dan di sini kami akan menjelaskannya, yaitu apabila seseorang hendak mengerjakan sholat Jumat, lebih dahulu untuk mandi, membersihkan gigi, rambut, kuku, serta berpakaian yang baik dan bersih, tidak lupa memakai wewangian, kemudian berangkat ke masjid. Kemudian setelah sesampainya di masjid, terlebih dahulu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian duduk di tempat yang dekat dengan khatib dengan tenang, tiada yang berbincang-bincang sampai khutbah selesai. Kemudian apabila telah masuk waktu zuhur, datang khatib atau imam yang hendak berkhutbah dengan memberi salam kepada para jamaah yang duduk. Kemudian muazin akan azan. Setelah itu, khatib khutbah sebagaimana mestinya. Setelah selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar, kemudian berdiri lagi dengan membacakan khutbah kedua hingga selesai. Lalu iqomah dan sholat Jumat.
lalu iqomah dan sholat Jumat 2 rakaat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu pengertian sholat Jumat, di sini pun kami akan membahas pengertian sholat Iddain, waktu dan tempat pelaksanaannya. Jadi, sholat Id adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Id ini termasuk dalam sholat sunnah muakkad, yang artinya sholat ini walaupun bersifat sunnah, tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk melakukannya. Kemudian, sholat Idul Fitri dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, yang berbeda dengan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, yang dilakukan pada waktu pagi dan lebih awal. Kemudian, sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih akhir karena setelah Idul Fitri tidak ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Lalu, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dianjurkan di tempat lapang dan terbuka, namun jika tidak memungkinkan diperbolehkan sholat di masjid. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu pengertian sholat Iddain, di sini pun ada amalan sunnah sebelum sholat Iddain, yaitu mandi, membersihkan diri dari hadas dan najis, kemudian mengenakan pakaian yang baik, berhias, jika laki-laki menggunakan wangi-wangian, kemudian makan sebelum sholat Id Fitri, dan tidak makan sebelum sholat Id Adha. Dan yang terakhir ada pergi ke tempat sholat dan pulang dengan melewati jalan yang berbeda, serta melafazkan takbir dan zikir. Kemudian yang terakhir ada cara mengerjakan sholat Iddain, yang mana ada 7 cara dalam pelaksanaannya. Yang pertama, dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat lainnya. Yang kedua, bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat lain pada rakaat pertama. Yang keempat, melakukan gerakan sholat pada umumnya, yakni seperti ruku, i'tidal, dan sujud. Yang kelima, setelah bangkit dan masuk rakaat kedua, bertakbir sebanyak 5 kali, lalu membaca surat. Yang keenam, melakukan gerakan seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, lalu tahiyat dan salam. Dan yang terakhir, setelah selesai sholat, imam akan berkhutbah sebanyak 2 kali, yaitu pertama berkhutbah untuk jamaah secara umum, yang kedua berkhutbah khusus untuk jamaah wanita. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.